Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Malika di channel Malika San. Dalam video kali ini teman-teman, aku akan berbagi materi dan juga soal serta pembahasan berkaitan dengan fikih mawaris sebagai bahan persiapan teman-teman semuanya tes P3K. Oleh karena itu, jangan lupa klik subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari channel Malika San. Oke teman-teman semuanya, di soal kali ini aku akan berbagi tentang soal fikih mawaris dari yang termudah terlebih dahulu sampai nanti fikih mawaris di soal-soal yang sedikit sulit. Nah, oleh karena itu kita simak bersama-sama dan jangan lupa tinggalkan jejak di kolom komentar apabila ada jawaban dari aku yang menurut teman-teman kurang tepat atau kalian ingin diskusikan. Soal yang pertama, seorang laki-laki meninggal dunia dengan ahli waris istri dan seorang anak laki-laki. Harta yang ditinggalkan adalah 24 juta. Berapakah harta warisan yang diterima masing-masing ahli waris? Oke, kita tuliskan untuk ahli warisnya. Yang pertama, aku singkat dengan AH ya. Ahli waris pertama adalah istri. Kemudian ahli waris kedua adalah anak laki-laki. Aku singkat dengan ANK ya. Oke, ini teman-teman harus tahu bagian-bagian dari istri dan juga anak laki-laki ketika dia mendapatkan warisan. Untuk istri, karena ada anak laki-laki, maka dia mendapatkan 1/8. Sedangkan anak laki-laki, karena anak laki-laki ini adalah asobah, maka mendapatkan sisanya. Asobah. Kemudian untuk mencari harta warisan yang diterima oleh istri, kita kalikan langsung saja 1/8 kali 24 juta rupiah. Maka akan mendapatkan hasil, ini kita bagi 1 dibagi 8 jadi 3, maka istri mendapatkan harta warisan 3 juta rupiah. Oke, sedangkan untuk anak laki-laki karena asobah, maka caranya adalah 24 juta kita kurangi dengan 3 juta rupiah. Oke, maka anak laki-laki ini akan mendapatkan bagian yaitu 21 juta rupiah. Oke, mudah ya. Untuk istri mendapatkan 3 juta, untuk anak laki-laki mendapatkan 21 juta rupiah. Oke, bisa dipahami ya. Soal berikutnya, seorang perempuan meninggal dunia dengan ahli waris, suami, seorang ibu, dan seorang anak laki-laki. Harta yang ditinggalkan adalah 48 juta rupiah. Berapakah harta warisan yang diterima oleh masing-masing ahli waris? Oke teman-teman, kita tuliskan ahli waris yang pertama adalah, aku singkat AH ya. Ahli waris pertama adalah suami. Kemudian ahli waris kedua adalah ibu. Kemudian ahli waris ketiga adalah anak laki-laki. Oke, untuk suami dia mendapatkan bagian 1/4 karena di sini ada seorang anak laki-laki ya. Jadi 1/4. Kemudian untuk ibu dia mendapatkan bagian 1/6 karena di sini ada cucu. Ya, kemudian untuk anak laki-laki dia adalah asobah. Nah, setelah itu kita langsung cari bagian warisan masing-masing ahli waris. Untuk suami 1/4 kita kalikan dengan 48 juta rupiah. Kemudian untuk ibu kita kalikan 48 juta rupiah. Oke, kita bagi 48, kita bagi 4, ini 1, ini 12. Maka bagian suami adalah 12 juta rupiah. Oke, untuk bagian dari ibu kita kalikan ya, 48 kita kalikan 1/6, maka ini 1, ini mendapatkan 8 ya, sehingga untuk ibu dia mendapatkan 8 juta rupiah. Oke, setelah itu asobah untuk anak laki-laki, maka caranya 48 juta kita kurangi dengan 12 juta, kita kurangi lagi dengan 8 juta rupiah. Oke, maka hasilnya adalah
28 juta rupiah. Soal berikutnya, seorang meninggal dunia dengan ahli waris, seorang bapak, seorang ibu, dan 2 orang anak perempuan, serta seorang anak laki-laki. Harta yang ditinggalkan adalah 60 juta rupiah. Berapakah harta warisan yang diterima masing-masing ahli waris? Oke, kita tuliskan untuk ahli warisnya. Aku singkat dengan AH. Yang pertama adalah bapak, kemudian yang kedua adalah ibu, yang ketiga adalah 2 anak perempuan, kemudian yang keempat adalah 1 anak laki-laki. Oke, kita cari bagian dari bapak. Kalau ada cucu maka adalah 1/6. Sedangkan untuk ibu dia mendapatkan 1/6 karena di sini ada cucu. Kemudian untuk 2 anak perempuan dan juga anak laki-laki dia asobah ya, karena anak perempuan jika dia bersama dengan anak laki-laki maka dia sebagai asobah. Oke, setelah itu kita tentukan untuk bapak, kita kalikan 1/6, kita kalikan dengan 60 juta rupiah. Maka untuk bapak akan menghasilkan 6 dibagi 6, 10 juta rupiah. Sedangkan untuk ibu kita kalikan juga dengan 60 juta rupiah. Maka ibu akan mendapatkan harta warisan sebesar 10 juta rupiah. Nah, kita akan mencari jumlah sisa harta warisan. Sisanya adalah 60 juta ya. Harta warisan yang ditinggalkan 60 juta kita kurangi dengan 20 juta rupiah. Teman-teman, 20 juta ini kita hasilkan dari harta warisan yang diterima bapak dan ibu. 10 juta ditambah 10 juta maka hasilnya 20 juta. Oke, setelah itu kita kurangkan maka sisanya adalah 40 juta rupiah. Oke, untuk anak perempuan ini karena ada 2, jadi aku singkat 1 anak perempuan ini mendapatkan 1 bagian. 1 anak perempuan mendapatkan 1 bagian dan 1 anak laki-laki mendapatkan 2 bagian ya, karena pembagian di harta fikih mawaris ini untuk anak perempuan 1 bagian sedangkan anak laki-laki 2 bagian. Maka kita akan mencari bagian dari masing-masing anak perempuan, anak laki-laki. Nah, caranya ini artinya 1 bagian ya. 40 juta kita bagi dengan 4 ya, karena 1 bagian ditambah 1 bagian ditambah 2 bagian, jadi harta warisannya ini kita bagi 4 ya. 40 juta kita bagi 4 maka hasilnya adalah 10 juta rupiah. Ini per bagian ya, per bagian, biar jelas seperti ini. Oke, untuk bagian 1 anak perempuan adalah 1 bagian. Nah, 1 anak perempuan 1 bagian, maka 1 kita kalikan dengan 10 juta. Hasilnya adalah 10 juta rupiah. Ya, kemudian 1 anak perempuan lagi 1 bagian kita kalikan dengan 10 juta rupiah. Maka 1 anak perempuan yang satunya adalah 10 juta rupiah. Nah, untuk 2 anak perempuan kita kalikan saja ya 2 bagian ini. 2 bagian kita kalikan dengan 10 juta rupiah. Maka 2 anak perempuan tadi hasilnya adalah 20 juta rupiah, yang mana masing-masing 1 anak perempuan dia mendapatkan 10 juta rupiah. Sedangkan untuk anak laki-laki karena dia 2 bagian, maka 2 kita kalikan dengan 10 juta rupiah. Hasilnya adalah 20 juta rupiah. Oke, sudah ketemu semuanya ya. Jadi bapak mendapatkan 10 juta, ibu 10 juta, 2 anak perempuan 20 juta, 1 anak laki-laki 20 juta rupiah. Soal berikutnya.
Seorang perempuan meninggal dunia dengan ahli waris suami, seorang bapak, dan seorang kakek. Harta yang ditinggalkan adalah 50 juta rupiah. Berapakah harta warisan yang diterima oleh masing-masing ahli waris? Oke, kita lihat teman-teman semuanya. Ahli warisnya, aku singkat AH ya. Yang pertama adalah suami, kemudian yang kedua adalah bapak, kemudian yang ketiga adalah kakek. Oke, kita cari bagian dari suami. Suami karena di sini tidak ada anak, maka dia mendapatkan harta warisan 1/2. Kemudian untuk bapak, teman-teman, ini adalah asobah. Nah, kenapa asobah? Karena seluruh ahli warisnya adalah laki-laki. Nah, bapak ini merupakan asobah bin nafsi. Artinya apa? Asobah bin nafsi ini adalah apabila seluruh ahli waris itu laki-laki. Yang mendapatkan ini seluruh ahli waris laki-laki kecuali suami, saudara satu ibu, atau orang yang memerdekakan. Nah, jadi bapak ini menjadi asobah. Nah, kemudian untuk kakek ini dia terhalang ya. Karena apa? Karena di sini masih ada ayah. Nah, ini namanya hijab hirman ya untuk kakek. Nah, apa itu hijab hirman? Hijab hirman itu merupakan penghapusan seluruh bagian dari ahli waris. Nah, misalkan kakek tidak mendapatkan warisan jika sang mayit ini masih memiliki bapak. Jadi kita coret untuk kakek. Nah, untuk menghitung harta warisan yang diterima suami, maka 1/2 kita kalikan dengan 50 juta rupiah. Maka akan menghasilkan 25 juta rupiah untuk harta warisan yang diterima oleh suami. Sedangkan untuk bapak karena asobah, maka setengahnya ya, 1/2. 1 dikurangi 1/2, maka asobahnya adalah 1/2. Kita kalikan dengan 50 juta rupiah. Atau teman-teman juga bisa 50 juta rupiah kita kurangi dengan 25 juta. Maka untuk bapak hasilnya adalah 25 juta rupiah. Untuk kakek dia tidak mendapatkan harta warisan. Soal berikutnya. Seorang perempuan meninggal dunia dengan ahli waris, suami, saudara perempuan sekandung, dan saudara perempuan seibu. Harta yang ditinggalkan adalah 70 juta rupiah. Berapakah harta warisan yang diterima oleh masing-masing ahli waris? Oke teman-teman semuanya, kita lihat untuk ahli warisnya ya. Aku singkat dengan AH. AH yang pertama adalah suami. Kemudian ahli waris yang kedua adalah saudara perempuan sekandung. Kemudian ahli waris yang ketiga adalah saudara perempuan seibu. Oke, kita lihat untuk harta warisan bagian dari suami adalah 1/2 karena di sini suami tidak ada anak ya, tidak ada anak sebagai ahli waris. Kemudian untuk saudara perempuan sekandung ini dia bagian harta warisannya dia mendapatkan 1/2. Sedangkan untuk saudara perempuan seibu, bagian harta warisan yang diterima adalah 1/6. Nah, dalam kasus ini kita tidak menemukan yang namanya asobah. Jadi kita tidak bisa langsung menyelesaikan dengan teknik yang tadi di awal soal yang masih ada asobah ya. Nah, ini kita harus samakan terlebih dahulu penyebutnya. Oke, coba kita lihat terlebih dahulu. Penyebutnya kita samakan ya, 1/2, 1/2, 1/6. Maka untuk penyebutnya adalah 6 ya. Ketika kita samakan penyebutnya 1/2 ditambah kemudian 1/2 kemudian 1/6. Kita samakan penyebutnya menjadi 6 ya. Semuanya menjadi 6. 6 dibagi 2 kita menghasilkan 3, 6 dibagi 2 kita menghasilkan 3, 6 dibagi 6 kita menghasilkan 1. Nah, dengan demikian teman-teman semuanya kita coba tambahkan ya, ini ya. 3/6 tambah 3/6 tambah 1/6, maka hasilnya adalah 7/6.
6. Oke teman-teman, ini yang disebut dengan kasus al-aul. Ya, apa itu aul? Aul ini merupakan bertambahnya pembagi sehingga menyebabkan berkurangnya bagian para ahli waris. Nah, kalau kita lihat teman-teman semuanya, pembaginya ini lebih kecil dibandingkan yang atas ya, penyebutnya lebih kecil. Maka harus kita naikkan. Nah, angka-angka yang dapat diaulkan ini adalah 6, 12, kemudian 24. Nah, 6 itu bisa kita naikkan menjadi 7, 8, 9, atau 10. Sedangkan untuk 12 ini bisa kita naikkan menjadi 13, 15, atau 17. Sedangkan untuk 24 ini bisa kita naikkan menjadi 27. Nah, dalam kasus ini yang harus kita naikkan adalah angka 6 ya, angka 6 ini. Maka kita bisa naikkan menjadi 7. Ya, jadi penyebutnya kita ganti menjadi 7 ya, sehingga menghasilkan 3/7. Kemudian yang untuk yang tengah bagian saudara perempuan sekandung adalah 3/7. Kemudian untuk yang terakhir bagian dari saudara perempuan seibu adalah 1/7. Oke, setelah kita temukan ini, baru kita bisa hitung berapa jumlah harta warisan yang diterima oleh suami, saudara perempuan sekandung, dan saudara perempuan seibu. Oke, kita kasih dinding seperti ini ya. Untuk bagian suami tadi adalah ini 3/7. Kita kalikan dengan harta warisan yang ditinggalkan adalah 70 juta rupiah. Ya, kemudian hasilnya adalah ini kita kalikan 1, ini 1, maka untuk suami dia mendapatkan 30 juta rupiah. Sedangkan untuk saudara perempuan sekandung ini bagiannya adalah 3/7. 3/7 kita kalikan dengan 70 juta rupiah. Maka hasilnya adalah 30 juta rupiah. Sedangkan untuk saudara perempuan seibu adalah bagiannya adalah 1/7. Kita kalikan dengan 70 juta. Maka hasilnya untuk saudara perempuan seibu adalah 10 juta rupiah. Oke, jadi masing-masing harta warisan ahli waris sudah kita temukan semuanya ya. Untuk suami adalah 30 juta, saudara perempuan sekandung adalah 30 juta, sedangkan saudara perempuan seibu adalah 10 juta rupiah. Soal berikutnya. Seorang meninggal dunia dengan ahli waris, ibu dan saudara laki-laki seibu. Harta yang ditinggalkan 30 juta rupiah. Berapakah harta warisan yang diterima masing-masing ahli waris? Oke, ahli warisnya kita singkat AH. Yang pertama adalah ibu. Kemudian yang kedua adalah saudara laki-laki seibu. Oke, untuk ibu dia mendapatkan harta warisan bagiannya adalah 1/6 karena di sini ada saudara laki-laki seibu ya. Kemudian untuk saudara laki-laki seibu dia mendapatkan 1/3. Teman-teman, ini juga tidak bisa kita langsung cari, kita langsung kalikan dengan 30 juta rupiah ya. Kita harus tahu terlebih dahulu. Kita samakan terlebih dahulu penyebutnya. 1/6 dan 1/3. Jika kita samakan penyebutnya, maka kita bisa mengambil angka 6. 6 dibagi 6, 1. Kemudian 6 dibagi 3 adalah 2. Maka jika kita jumlahkan adalah 3/6. Nah, untuk kasus ini teman-teman, ini adalah kasus arat. Nah, arat itu apa? Yaitu berkurangnya pembagi dan bertambahnya bagian para ahli waris. Nah, syarat-syarat terjadinya arat adalah 1. Misalkan adanya ashabul furud. Kemudian yang kedua, tidak adanya asobah. Nah, di sini tidak ada asobah ya. Kemudian yang ketiga, adanya sisa harta waris.
Nah, ashabul furud yang dapat menerima rot ini hanya 8. Yang pertama adalah anak perempuan, yang kedua adalah cucu perempuan dari anak laki-laki, yang ketiga adalah saudara perempuan sekandung, yang keempat saudara perempuan seayah, yang kelima ibu kandung, yang keenam nenek atau ibu dari bapak, yang ketujuh saudara perempuan seibu, dan yang kedelapan adalah saudara laki-laki seibu. Nah, di sini kasusnya jika seperti ini, maka untuk penyebutnya kita kurangi. Nah, kita samakan dengan pembilangnya. Nah, pembaginya atau penyebutnya ini kita turunkan menjadi 3 ya. Kita turunkan menjadi 3. Maka untuk bagian dari ibu adalah 1/6 menjadi 1/3. Sedangkan untuk saudara laki-laki seibu yang tadinya 2/6 menjadi 2/3. Nah, setelah ini baru kita bisa cari berapa harta warisan yang diterima oleh ibu. Caranya 1/3 kita kalikan dengan 30 juta rupiah ya, 30 juta rupiah. Maka untuk harta warisan yang diterima ibu adalah 10 juta rupiah. Sedangkan untuk saudara laki-laki seibu, teman-teman, ini bagian harta warisannya adalah menjadi 2/3. Kita kalikan dengan 30 juta rupiah. Nah, sehingga hasilnya kita bagi, maka hasilnya adalah 20 juta rupiah ya. Jadi, sudah kita temukan untuk harta warisan yang diterima oleh ibu adalah 10 juta, sedangkan saudara laki-laki seibu adalah 20 juta rupiah. Oke, terima kasih untuk teman-teman semuanya yang sudah menyaksikan dan menyimak video terbaru dari channel Malika Hasan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.